Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil demo tentang aplikasi web rental drone. Saya Fabiana Filia dengan NIM A014 19 031. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhanilo dengan NIM A014 19 031. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asisah, NIM A014 19 028. Nama saya Sudarman Entadu, Prodi Sistem Informasi, NIM saya A014 19 030. Ya baik, jadi di sini kami menggunakan text editor Sublime. Nah, seperti ini tampilan untuk text editor menggunakan Sublime. Dan untuk pembuatan database-nya di sini kami juga menggunakan PHP MyAdmin. Jadi pertama itu aktifkan dulu SAM. Nah, di sini yang dijalankan itu hanya Apache dan MySQL. Apache ini untuk membuka ke browser dan MySQL ini untuk menjalankan database, begitu. Oke, sudah. Kemudian buka browser dan di sini kami menggunakan nama database-nya itu dengan nama database web. Nah, seperti ini isi pada database web. Di sini kami memiliki 5 tabel, yaitu ada tabel drone, tabel menu, kemudian tabel pemesanan, tabel peminjam, dan tab user. Langsung saja ke tampilan aplikasi web. Jadi sini localhost, kemudian nama folder web kami. Nah, seperti ini untuk tampilan awal pada aplikasi web kami. Jadi tampilan awalnya itu untuk login. Nah, dan untuk login, untuk tampilan login dia seperti ini. Dan untuk proses loginnya itu dia ada di controller, kemudian proses login. Nah, seperti ini. Di sini jika variabel username di post username ini sesuai dengan nama database, dan ini untuk include koneksi ke database. Kemudian ini untuk select apakah username itu sudah pernah diinputkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk mengecek apa jika cek seperti yang dipanggil dari sini lebih dari 0, maka ini. Kemudian yang ini untuk menyimpan session user atau nama, status, dan ID login. Ini. Dan ini untuk mengecek apakah sebagai admin atau bukan yang mencoba login. Seperti ini. Jadi jika session level, kemudian $data ini sama level sama dengan admin, maka dia akan didirect ke view admin kemudian index. Jika tidak, maka akan muncul pesan hanya admin yang bisa login. Contohnya seperti ini. Jika dia bukan sebagai admin,
maka akan muncul pesan, misalkan ini Naura, kemudian 1, 2, 3. Nah, dia akan muncul di sini hanya admin yang bisa login. Nah, kemudian jadi admin Sultan Media. Nah, ini merupakan tampilan awal yang ada pada aplikasi web. Nah, jadi di sini kami membuat sebuah aplikasi web dengan judul Rental Drone. Selanjutnya di sini ada tabel menu. Nah, tabel menu ini dia berfungsi untuk menambahkan menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Misalkan saya menambahkan menu dengan nama data sekolah. Misalnya data sekolah. Kemudian ikon dengan URL di sini, misalkan belum ada URL-nya, kemudian disimpan. Nah, akan muncul pesan menu berhasil ditambahkan. Oke, dan apabila sudah ditambahkan, maka menu yang tadi ditambahkan itu akan muncul di sebelah sini, yang ada di sini. Dan ini juga bisa diedit. Nah, jadi untuk edit itu, misalkan di sini saya ganti dengan data sekolah baru, kemudian disimpan. Nah, maka yang sebelumnya hanya data sekolah jadi menjadi data sekolah baru. Dan di sini juga ada button untuk menghapus. Jika diklik, maka akan muncul pesan apakah yakin ingin menghapus. Ya, oke. Nah, jadi menu yang sudah ditambahkan tadi sudah kehapus. Nah, dan untuk codingannya itu seperti ini. Dia ada pada template, kemudian header. Nah, ini. Nah, ini include ini dia menginclude atau mengambil yang ada pada controller, kemudian filenya itu function PHP yang ada di sini. Nah, dan untuk tambah tadi, dia ada di bagian ubah untuk menu. Ini untuk ubah menu, dan ini untuk tambah menu. Tambah menu ini menggunakan perintah query insert into, kemudian nama tabelnya yaitu tabel menu dengan nilai $menu, $, $icon, dan $URL. Nah, yang ada di sini diambil dari variabel yang sudah dideklarasi sebelumnya. Dan untuk global koneksi ini dia untuk mengakses ke koneksi database-nya kita. Jadi untuk koneksi database-nya ini ada di dalam file koneksi.php, yaitu dengan host localhost, kemudian user root, dan untuk password itu tidak menggunakan password, kemudian dengan nama database-nya web. Nah, jika tidak berhasil koneksi, maka akan muncul koneksi gagal. Nah, kemudian untuk pesan yang ada jika seperti ini, untuk pesan yang ada di bagian ini, dia terdapat di bagian di sini dan menggunakan perintah alert, sehingga akan muncul pesan itu seperti yang ada di bagian sini. Ini merupakan ini namanya adalah alert.
atau akan menampilkan pesan. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan untuk demo aplikasi web dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi beranda sama dengan drone. Nah, di sini terlebih dahulu ya, di sini kita sudah masuk di beranda itu sendiri, di mana di dalam beranda itu kami sudah menginput ada data drone, kemudian ada data peminjaman, data pemesanan, sama dengan data pengembalian. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ya, dari keempatnya ini itu masih kosong. Karena kenapa? Karena kami belum menginput drone yang sudah kami masukkan di dalam database-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di dalam data drone ini pasti kosong. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menambahkan data drone ini, nanti sebentar saya akan jelaskan. Nah, sebelumnya ini kalau misalnya kita lihat ya, di dalam beranda ini kalau misalnya kita lihat di dalam codingannya, di sini ya, kalau misalnya kita lihat di sini ada ini ya, di sini ini dia merupakan query select from data drone ini, yaitu kalau misalnya kita lihat ini merupakan apa ya, penampilannya, maksudnya penampilan dari beranda itu. Nah, kemudian di sini kita menggunakan count. Karena apa? Select count, query select count ini karena untuk memanggil data ini, peminjaman, pemesanan, sama intinya ketika misalnya kita menggunakan select count ini, kita yaitu untuk apa? Untuk memanggil apa-apa saja yang sudah kita input gitu. Nah, kemudian ini merupakan ini selamat datang ini merupakan tampilan yang awal akan kita dapatkan ketika kita membuka beranda tersebut. Nah, ini merupakan apa ya, shortcode dari beranda itu sendiri. Nah, kemudian di sini nah ini kalau misalnya kemudian di sini ketika misalnya kita sudah masuk di ini ya, ini kan kalau forage ini jumlah drone ini, yaitu artinya untuk apa? Untuk memanggil kembali data yang ada di sini. Ini dia. Begitupun dengan seterusnya ya. Intinya di sini adalah shellcode yang untuk apa? Untuk memanggil kembali apa-apa saja yang sudah kita input. Misalnya ini kan peminjaman, pemesanan, pengembalian, sama itu. Nah, kemudian kita kembali di dalam ini. Nah, kalau misalnya kita lihat kan di sini kan kosong, jumlah data drone ini kan merupakan dia masih berupa angka 0. Karena kenapa? Karena kita belum menginput atau belum memasukkan ke dalam database-nya. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan data drone ini? Nah, kita langsung bisa masuk di dalam tampilannya. Misalnya di sini kita kasih ini. Kemudian misalnya mereknya GPS drone. Kita kasih misalnya 1 juta. Kemudian misalnya di sini kita kasih gambarnya, misalnya kita pilih di sini itu, misalnya kemudian kita open. Nah, kemudian kita simpan. Nantinya akan muncul di sini data berhasil ditambahkan. Artinya apa? Artinya di sini kita berhasil atau menambahkan satu di dalam database-nya kita. Kalau misalnya kita klik OK, nah di sini akan muncul gitu ya. Di sini akan muncul. Nah,
Kemudian kalau misalnya kita lihat ya, di sini, ini kan. Nah ini drone query select from drone ini artinya apa? Artinya yaitu untuk menampilkan data tadi, data yang sudah kita tambahkan tadi. Nah kemudian di sini pun kita ada cari ya, maksudnya kita ada tombol cari untuk mencari drone-drone apa saja yang sudah kita input. Nah seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat ini kan, ini merupakan codingan dari tampilan ya, codingan dari tampilan yang sudah ada di dalam drone itu sendiri. Nah kemudian ini ya, dimana di sini tabel apa saja yang sudah saya buat, yaitu ada kode drone seperti yang sudah saya isi tadi, kemudian gambar, merek, harga, kemudian aksi, seperti itu. Nah selebihnya seperti itu. Nah kemudian kita masuk lagi. Nah di sini kan apa ya, di sini kan sudah berhasil ditambahkan ke dalam satu tabel dalam database-nya kita. Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kan ada apa ya, untuk pencariannya situ yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau misalnya kita mau menghapus data itu kita bisa ya, kalau misalnya kita lihat hapus, oke, nantinya di sini akan terhapus ya, berhasil menghapus data. Misalnya kita oke, nah akan seperti ini kembali. Nah kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ya di dalam codingannya di fungsi kita lihat ya, di sini sudah kita tambahkan fungsi ini. Di sini sudah kita tambahkan fungsi untuk menghapus data dari drone tadi yang sudah yang di sini sudah terkoneksi dalam database-nya kita, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Nah, kita coba ya, kita masukkan lagi satu. Kita coba kembali. Sebenarnya ini. Nah, ini kan sudah ada. Nah, baik, di sini juga kita bisa mengubah tampilan dari, atau bisa juga mengubah harga kemudian merek yang akan kita ubah. Ini kita masuk ke aksi. Misalnya kita ubah di sini harganya itu 2000. Kita ubah, simpan. Nah, di sini data drone berhasil diedit. Nah, kita oke. Di sini kan harga dari drone yang kita buat tadi, tempo tadi, ini sudah diubah. Nah, kalau misalnya kita lihat codingannya di mana? Di sini kan ini fungsi ubah itu sendiri di sini sudah ada, di mana di sini kan kita menggunakan, jadi koneksi di sini artinya mana ya? Ini dia koneksi PHP ini dia. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mengoneksikan kembali ke database yang sudah kita buat. Nah kemudian di sini kita ubah sesuai yang sudah kita input, yaitu ada merek sama harga, kemudian drone juga. Nah kemudian gambar juga kita bisa ubah. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kalau misalnya kita lihat ya, untuk menghapus ini itu sudah bisa gitu. Oke, nantinya di sini akan kosong kembali. Nantinya kalau misalnya kita lihat di dalam berandanya kita, itu akan kosong. Nah, ketika misalnya kita sudah menambahkan seperti tadi, itu akan di sini akan berisi. Nah, kita lihat. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di beranda, itu akan satu. Jumlah drone yang kita isi itu adalah satu, seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmanen Tadu, Prodi Sistem Informasi
NIM saya A014-19030. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu membuat data. Nah, di sini pertama teman saya menjelaskan tentang jumlah data draw. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, di sini bagian saya itu jumlah data peminjam. Nah, kita langsung di peminjam. Nah, di sini kita akan menambahkan data dan setelah itu dia akan timbul di data peminjaman di sini. Nah, di sini kita masukkan dulu Sudarman, alamat Yaman. Nah, kita di sini taruh nomor telepon ya, 0802 92 93027. Nah, di sini kita cantumkan fotonya ya, foto si pemesan. Nah, sini kita langsung taruh foto saja, pen, kita save. Nah, di sini sudah ada data ya, data peminjam yang pertama. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi yang data kedua, itu tambahan data. Di sini misalnya Sigit Banggai, misalnya alamat Banggai, nomor telepon semua. Di sini kita langsung meletakkan fotonya atau image. Nah, kita foto ini saja ya. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, di sini sudah ada tambahan data 2. Nah, di sini apabila kita mencari data tersebut di antara yang dua, antara si Sudarman dan Sigit ini, kita share. Nah, di sini kita langsung tinggal cantumkan huruf atau huruf yang pertama saja, misalnya Sudarman S. Nah, kita misalnya cukup tulis S saja atau tambah D. Nah, kita langsung cari, kita tidak perlu lagi Sudarman ini, kita langsung cari saja. Nah, dia akan timbul begini, Sudarman ini. Nah, setelah itu, nah di sini saya akan menjelaskan yaitu cara edit. Nah, di sini misalnya Sudarman, di sini saya ganti Kadir. Nah, di sini alamat nomor telepon. Nah, di sini fotonya kita ganti. Oh, fotonya saya ganti cuma nama Kadir itu yang kita ganti ya. Nah, di sini ini Kadirnya sudah diganti, yaitu pertama di sini Sudarman. Nah, di sini Pulubala alamat juga diganti. Nah, di sini juga kita bisa melihat data detail peminjaman ini. Ini data peminjaman detail sudah ada. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi, Nah, di sini saya akan menghapus, yaitu menghapus misalnya Sigit. Kita bisa menghapus, itu kita hapus, enter. Nah, di sini sudah Sigitnya sudah tidak ada lagi. Di sini saya akan jelaskan codingnya, itu mengedit atau menghapusnya. Di sini kita langsung di codingnya. Di sini insert yang ini if-nya ini, yaitu ialah coding pencarian yang ini ya. Pencarian yang ini, pencarian search ini, yaitu itu adalah codingnya. Nah, ini coding search-nya ini. Nah, apabila coding yang tambahan data ini dengan data peminjaman atau nama, nomor KTP, alamat, telepon, aksi, ya di sini codingnya ini di sini. Ini ya. Itu main konteks ini dari sini. Kita geser ke bawah dulu supaya terlihat ini. Ya. Nah, di sini apa tadi saya mengganti nama atau mengedit. Nah, di sini dia akan timbul di sini. Nah, di sini. Nah, itu di sini ada tambahan peminjam,
Nah, di sini hapus peminjam atau ubah peminjam. Nah, di sini adalah codingnya yang tadi saya udah edit, dia akan timbul di situ. Ya, baiklah, hanya itu yang saya bisa paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang kebenarannya itu datang dari atas, yang kesalahan itu dari saya. Nah, setelah ini materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan jelaskan tentang peminjaman, tentang pemesanan. Nah, di sini saya akan coba menambah data pemesanan. Di sini saya akan pilih drone, kemudian nama peminjam. Nama peminjam yang sudah terdaftar tadi itu Kadir. Kemudian saya simpan. Oke, data ditambahkan berhasil. Kemudian ini adalah source code dari data pemesanan. Jadi kenapa di sini join? Karena di sini kita akan menambah tabel peminjaman dengan tabel drone, supaya di tabel pemesanan ini muncul data drone dan data tabel peminjaman. Kemudian ini adalah tipe drone yang detail pemesanan yang dipesan oleh Kadir. Jadi tampilannya seperti ini dan tanggal peminjamannya ada. Jadi di sini informasi mengenai pemesanan. Oke, selanjutnya ini saya akan search ke pengembalian. Jadi ditambah pemesanan itu tadi, di sini ini ada detail tabel pemesanan. Jadi di sini tanggal peminjaman tadi saya sudah jelaskan. Tabel peminjaman di detail peminjaman pemesanan sudah ada muncul tadi, tanggal peminjaman, kemudian peminjaman drone dan status. Kemudian saya akan jelaskan di bagian pengembalian. Di bagian pengembalian ini data dari pengembalian yang tadi sama. Di sini ada select from tabel pemesanan. Di sini tampilan dari tabel data kembali. Di sini ada data pemesanan yang tadi itu Kadir, baru kode drone, tanggal kembali. Nah, sini. Kenapa di sini harus join? Supaya di tabel data di tabel pengembalian itu terinput data peminjaman dan data tabel drone. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan mengenai data pemesanan dan data pengembalian. Terima kasih.